Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani. Dan hari ini tentunya di Eljon Medical Forum kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini khususnya kita akan bahas soal nutrisi atau gizi bersama dengan narasumber kita yang akan membahas mengenai nutrisi yang baik pada ibu hamil. Nah, sebetulnya apa sih pentingnya nutrisi saat hamil, kemudian juga nutrisi apa saja yang penting untuk kita penuhi dan lain-lain akan kita bahas bersama narasumber kita di sini. Dr. Mulyana Daya yang merupakan dokter spesialis gizi. Halo Dr. Mulyana. Halo, salam kenal. Salam kenal dokter, apa kabar dok? Puji Tuhan sehat, apa kabar juga Mbak Cynthia? Baik juga. Dokter, kita akan bahas soal nutrisi pada ibu hamil ya dok? Oke. Ya, saya mungkin langsung ke pertanyaan pertama nih dokter. Boleh. Apa sih dokter pentingnya memiliki nutrisi yang baik saat hamil dok? Ya, nutrisi itu bisa dibilang penting sekali ya untuk masa kehamilan ya, bahkan bisa dibilang sebagai fondasi atau pilar untuk kesehatan. Nah, kalau kita berbicara tentang masa kehamilan ini kan masa kehamilan 9 bulan ini menjadi bagian dari periode 1000 hari pertama kehidupan anak atau golden period-nya. 1000 hari pertama kehidupan atau golden period itu dimulai dari mana? Dari masa konsepsi. Nah, nutrisi itu perannya di mana di golden period itu? Dari mulai awal atau hari ke-0 golden period itu. Jadi kalau dari awal saja nutrisinya itu tidak baik atau tidak sehat selama masa kehamilan, tentunya ini nantinya juga akan berefek ke masa golden period anak ini juga nantinya akan terganggu. Ya, jadi bukan hanya berdampak pada kesehatan ibu, tapi juga nanti perkembangan anak selama golden period akan mengalami gangguan perkembangan baik secara fisik maupun secara intelektual. Jadi sangat penting sekali nutrisi saat kehamilan. Oke, jadi memang sebetulnya untuk kebutuhan jangka panjang ya dokter ya, karena untuk anaknya juga. Kemudian dok, apa saja sih dok nutrisi yang penting untuk dipenuhi oleh ibu hamil dok? Nah, kalau berbicara tentang nutrisi untuk ibu hamil, memang kita konsepnya secara menyeluruh ya. Konsepnya secara menyeluruh, jadi kita berbicara tentang kebutuhan gizinya, prinsipnya 2 untuk ibu hamil. Yang pertama yaitu syaratnya harus lengkap. Lengkap dalam arti kata lengkap secara komposisi. Komposisi untuk ibu hamil itu harus seperti apa? Harus lengkap secara makronutrien seperti karbohidrat, lemak, dan juga protein. Dan juga tidak kalah penting harus ada komposisi mikronutriennya seperti vitamin dan mineral yang banyak terdapat di sayur dan juga buah-buahan. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, untuk ibu hamil selama 9 bulan juga harus memenuhi prinsip gizi yang seimbang. Artinya bukan hanya dari segi komposisinya yang lengkap, tapi porsinya secara kuantitas itu juga harus seimbang. Nah, secara keseluruhan itu dulu yang dipenuhi. Prinsipnya gizinya harus lengkap dan seimbang. Memang pada masa kehamilan itu memang ada beberapa nutrien-nutrien spesifik yang memang kita penuhi atau tambahan untuk ibu hamil. Contohnya seperti ada tambahan asam folat, zat besi, kalsium, vitamin D di beberapa bulan masa kehamilan. Seperti itu. Oke, baik. Jadi macam-macam ya dokter ya, termasuk konsumsi vitamin juga dan suplemen mungkin ya dok? Iya, betul. Tapi yang penting konsep nutrisi gizi lengkap dan seimbangnya itu dulu yang dipenuhi, karena kalau enggak penyerapan suplemennya juga nggak akan bagus. Oke. Tapi dok, apa nih dok dampaknya jika nutrisinya tidak terpenuhi dok? Nah, ini menarik. Jadi kalau kita dampaknya nutrisi kalau tidak terpenuhi, jangka pendeknya dulu mungkin ya. Jangka pendeknya untuk ibunya sendiri jadinya kehamilannya pun menjadi kurang sehat, kemudian ibunya menjadi kurang energi, tidak punya semangat untuk aktivitas seperti itu. Jangka panjangnya tentunya juga akan berdampak bagi status gizi si ibu. Status gizi si ibunya nanti akan jatuh ke dalam kondisi malnutrisi atau kurang gizi. Ya, atau bahkan kurang gizinya juga bisa berdampak pada kurang zat gizi yang mikronutrien sehingga defisiensi beberapa vitamin dan mineral tertentu. Nah, selain dampaknya pada ibu, tentunya ibu-ibu yang malnutrisi ini juga akan berdampak pada pertumbuhan dan juga perkembangan janin. Janinnya juga nantinya akan menjadi tumbuhnya menjadi tidak sehat. Salah satunya juga menjadi malnutrisi. Kalau bayi nanti menjadi malnutrisi atau misalnya contohnya berat badannya lahirnya rendah,
ininya juga seperti yang tadi saya bilang akan berdampak pada pertumbuhan fisik dan juga intelektual anak di golden periodnya. Itu yang nantinya akan menentukan kualitas secara generasi di masa dia dewasa. Ya, kalau misalnya sering kan kita mendengar stunting, istilah stunting. Ya. Nah, itu awal mulanya dari mana? Itu bisa awal mulanya dari gizi yang tidak tercukupi di masa kehamilan. Nah, di golden period kalau misalnya nanti dia lahir dengan berat badan lahir rendah, selama golden period itu PR-nya banyak, kita harus tumbuh kejar. Tapi kalau selama golden period itu tumbuh kejarnya tidak bisa kita lakukan atau tidak sesuai dengan target, ini efeknya nanti akan berjangka panjang sampai nanti dia dari remaja bahkan sampai dewasa. Menjadi remaja dewasa yang juga beresiko malnutrisinya juga lebih tinggi. Sampai nantinya menjadi misalnya dia wanita, menjadi wanita yang juga malnutrisi kemudian melahirkan anak yang malnutrisi lagi. Jadi efeknya itu seperti lingkaran setan yang nggak bisa putus. Jadi kita harus cut dari mana? Dari sini, dari awal nutrisi kehamilannya harus bagus. Oke, baik. Nah, kemudian dokter, benarkah kenaikan berat badan saat hamil itu juga ada kaitannya dengan gizi, dokter? Kemudian kalau misalnya dia dengan berat badan yang tidak terlalu berat gitu ya dokter, ya dengan kenaikan yang sedikit, apakah itu juga ada kaitannya dengan nutrisi, dok? Iya, betul. Gizi memegang salah satu yang menjadi peranan itu. Tapi memang harus dipertanyakan dulu ya, penyebabnya apa? Ya, salah satunya memang gizi. Tapi mungkin saja ada juga beberapa penyakit-penyakit tertentu yang bisa mempengaruhi itu juga. Ya, kalau dari gizi sendiri memang ada target. Ada target di mana ibu hamil ini kenaikan berat badannya disesuaikan dengan status gizinya. Ya, ini berdasarkan WHO dan juga Kementerian Kesehatan. Jadi kalau ibu-ibu yang status gizinya berat badannya normal, biasanya kita ada target kenaikan berat badan sampai akhir trimester kehamilan itu kurang lebih sekitar 11 sampai 16 kilo total sampai akhir kehamilan. Kalau ibu yang berat badannya kurang atau malnutrisi mungkin akan lebih besar, sekitar 12,5 sampai 18 kilo selama 9 bulan. Kemudian kalau ibu-ibu yang obesitas atau kegemukan, nah ini nih yang agak sulit karena kita harus nggak bisa terlalu banyak naik berat badannya. Mungkin kalau yang obesitasnya obesitas grade 1 atau obesitas yang bukan yang obesitas berat ya, kenaikan berat badannya mungkin kita bisa targetkan di 7 sampai 11. Tapi kalau udah obesitas yang morbid, obesitas yang hebat, itu biasanya target penambahan berat badannya hanya sekitar 6 sampai 7 kilo dalam 9 bulan. Itu. Kalau misalnya nggak sesuai target dari itu, ini juga menjadi indikator perkembangan bayinya ini sehat atau enggak. Ya, jadi memang ada perannya nutrisi. Biasanya kita ada tahapan, misalnya di trimester pertama kita naik sekitar 1 sampai 2 kilo, trimester kedua kita naik sekitar 4 kilo, kemudian trimester terakhir ini naik sekitar 6 kilo. Ini untuk ibu yang sehat, ya. Jadi nanti nutrisinya akan diatur di tiap trimester itu. Oke, jadi kesehatan juga ada kaitannya nutrisi juga dengan berat badan ya dokter saat hamil berarti? Betul, kalau misalnya kurang, dia nantinya jadi ibu malnutrisi, berat badan lahirnya kurang. Kalau kelebihan, juga nanti ibunya menjadi obesitas dan bayinya pun berat badannya menjadi besar, dan itu juga berbahaya. Ya. Oke, baik. Berarti bisa diartikan nggak sih dok, kalau misalnya tidak naik berat badan secara signifikan itu tidak sehat gitu dok? Itu bisa menjadi salah satu indikator. Bahkan itu kan kalau kasusnya ibunya yang berat badannya kurang sehingga bayinya kurang atau nggak naik ya. Bahkan yang lebih berbahaya lagi adalah sering nih terjadi, ibunya berat badannya naiknya drastis, bisa sampai 20 kilo, tapi anaknya naiknya kecil banget. Anaknya naiknya nggak sesuai target. Bahkan anaknya mungkin cuma sekitar 2 sampai 2,5 kilo, itu juga sering terjadi. Ya, itu berarti kita harus ketahui dari segi nutrisinya juga mungkin ada juga gangguan secara sirkulasi ke arah plasentanya yang nggak lancar. Ya, jadi itu juga cukup berbahaya. Oke. Nah, tadi kan beberapa kandungan-kandungan yang penting ya dokter sudah sebutkan. Nah, kalau asam folat, dokter apa sih pentingnya untuk ibu hamil, dok? Ya, jadi sebenarnya kalau asam folat sendiri bahkan sebelum hamil aja saat prekonsepsi itu biasanya untuk persiapan kehamilan ini sudah diperlukan ya di 3 bulan sebelum kehamilan. Nah, untuk kehamilan sendiri memang di trimester awal ini asam folat sangat berperan untuk pembentukan materi genetik. Kita ini kan yang menentukan seperti warna mata kita biru atau coklat, itu kan dari genetik kita, DNA kita. Nah, asam folat berperan dalam pembentukan itu.
ya. Kemudian yang kedua, asam folat ini juga berperan dalam pembentukan sel-sel atau organ. Ya, ini sangat penting di trimester pertama karena trimester pertama ini merupakan tahap pembentukan organogenesis. Itu. Jadi kalau misalnya terjadi defisiensi dari asam folat selama kehamilan, yang terjadi apa? Gangguan pembentukan organ. Contohnya, seringkali kita mendengar ada kasus seperti misalnya ada bayi lahir dengan tulang tempurung kepalanya yang tidak ada. Seperti itu ya, atau bagian tulang belakangnya tidak terbentuk sempurna, atau bibirnya sumbing. Itu salah satu penyebabnya itu adalah kekurangan asam folat selama masa kehamilan. Kebutuhannya itu sekitar 600 sampai 800 mikrogram ya. Sumbernya dari mana? Biasanya memang kita banyak di sumber kacang-kacangan, serealia, kemudian bisa juga dari lauk-lauk hewani. Seperti itu. Dan juga satu lagi, buah-buahan yang paling tinggi asam folat yang juga bisa dikonsumsi ibu hamil, tahu nggak apa? Apa tuh, dokter? Golongan citrus, lemon. Ya, Oh. lemon itu kandungan asam folatnya cukup tinggi ya. Jadi itu juga bisa menjadi sumber alami yang bisa dikonsumsi untuk teman-teman ibu hamil. Oke. Kemudian dokter, kalau zat besi dokter apa pentingnya? Karena ada beberapa yang sampai diinjeksi ya dokter ya. Oh ya, Zat besi ini dok, apa pentingnya dokter? Ya, zat besi ini juga sama penting seperti asam folat tadi ya. Kebutuhan untuk ibu hamil memang agak lebih tinggi ya. Kalau kita normalnya mungkin sekitar 25 sampai 30 miligram, kemudian kalau pada ibu hamil kita biasanya tambahkan sekitar 5 sampai 10 miligram. Nah, kenapa prevalensi ibu hamil dengan anemia itu tinggi sekali di Indonesia? Nah, salah satunya apa? Karena kekurangan zat besi ternyata. Nah, zat besi ini fungsinya apa? Zat besi ini kalau tadi asam folat ini kan fungsinya untuk membentuk sel atau organ. Dia membentuk sel darah merah, si asam folat. Tapi si zat besi ini salah satu fungsinya sebagai transport si sel darah merah itu untuk bisa mengangkut oksigen. Jadi kalau sel darah merahnya nggak kekurangan oksigen, sel darah merahnya juga nggak akan bisa kerja untuk memberikan sirkulasi yang baik ke peredaran darah kita. Salah satu gejalanya apa? Anemia tadi. Gitu. Jadi sumber asam folat dan zat besi ini sangat berperan dalam resiko anemia pada ibu hamil tadi, ya. Jadi salah satu sumber zat besi yang bisa kita penuhi bisa dari daging-dagingan ya, atau lauk hewani, atau bisa juga dari sayuran seperti bayam. Dan seperti ini, nutrisi itu kan kaitannya saling melengkapi, zat gizi yang satu, zat gizi yang lain saling melengkapi. Ternyata efektivitas zat besi itu juga ternyata bisa ditingkatkan, tahu nggak dengan cara apa? Cara apa? Konsumsi vitamin C berbarengan saat mengkonsumsi zat besi. Sumber alami ya, maksud saya gini ya. Jadi contohnya gini, misalnya Mbak Cynthia suka makan bayam, gitu. Bayam merah itu kan tinggi zat besinya, gitu ya. Mungkin kita bisa campurkan dengan sumber vitamin C seperti apa? Tomat, gitu, atau wortel dicampur. Itu akan meningkatkan penyerapan zat besi per 100 gram vitamin C itu bisa meningkatkan penyerapan zat besi kurang lebih hampir 70%. Ini sangat membantu sekali untuk ibu hamil. Ya, kemudian atau misalnya kita mau makan daging gitu ya, kita olahnya dengan apa? Contohnya kita tambahkan misalnya dengan jeruk limau atau jeruk lemon sebagai dressingnya, itu juga bisa menambah penyerapan zat besi. Seperti itu. Oke, jadi memang penting ya dokter ya. Iya, penting. Tapi sekali. Kalau yang yang diinfus atau diinjek itu ya dokter ya, apakah itu sama aja dokter dengan zat besi yang mungkin kita makan secara alami? Kemudian kalau sudah dilakukan injek itu pada saat hamil karena sudah baru ketahuan gitu ya dokter ya kekurangan zat besi, itu bisa membantu nggak sih dok gitu? Iya, memang biasanya untuk menyuntikan zat besi secara langsung dari darah itu perlu ini dulu ya, kita cek dulu kadar zat besinya. Kalau memang biasanya sangat kurang, biasanya itu pun yang melakukan dari dokter obginnya ya, gitu ya. Tentunya beda. Kalau misalnya yang di dalam makanan itu bentuk zat besinya zat besi yang tidak aktif. Itu pun ketika masuk ke dalam tubuh harus dimetabolisme dulu, kemudian dia menjadi zat besi yang aktif. Kalau yang disuntik itu biasanya yang langsung aktif sehingga memang langsung memenuhi untuk kebutuhan zat besi di dalam darah. Oke. Kemudian dokter, protein untuk ibu hamil bagaimana dok?
Nah, protein ini kan jenisnya makro ya, makronutrien. Jadi memang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Kita aja sehari-hari untuk yang orang sehat itu kebutuhannya kurang lebih 0,8 sampai 1 gram per kilo berat badan. Kalau ibu hamil lebih besar karena kan ya memang untuk 2 orang ya, bahkan lebih kadang-kadang. Jadi sekitar 1,1 sampai 1,5 gram per kilo berat badan. Nah, fungsinya apa? Protein ini selain sebagai sumber energi, fungsinya yang paling penting adalah sebagai zat pembangun. Udah simpel, sebagai zat pembangun. Tapi dia bisa membangun segala sesuatunya di dalam tubuh kita, membangun sel, membangun sistem daya tahan tubuh, membangun hormon, sebagai zat pembangun untuk enzim, atau bisa juga tadi untuk zat pembangun organ-organ ya, seperti otot, contohnya seperti itu. Jadi kalau proteinnya kurang pada ibu hamil, yang terjadi apa? Massa otot ibunya kurang. Kemudian resiko malnutrisinya juga lebih tinggi. Kemudian resiko kekurangan daya tahan tubuhnya juga lebih tinggi. Seperti itu. Jadi banyak sekali fungsinya. Oke. Nah, kemudian dokter banyak yang mengatakan kalau misalnya hamil itu harus menambah porsi makan 2 kali lipat, dokter. Katanya ada 2 orang gitu ya, dokter. Apa itu benar ya sih, dok? Iya, jadi gini, kalau istilahnya 2 orang, kalau kita biasanya makan 1 piring, terus karena hamil ada 2 orang, terus makan jadi 2 piring gitu. Atau misalnya karena hamilnya kembar, karena 3 jadi makan 3 piring. Enggak sih, enggak gitu. Jadi gini, memang betul porsinya atau kebutuhan kalori ibu hamil itu bertambah. Ya, karena memang mau nggak mau kan ada lebih dari 1 orang dalam satu tubuh. Tapi perhitungannya bukan seperti itu. Jadi biasanya kita akan menambah jumlah kalori pada trimester pertama itu kurang lebih 180 kalori. Ya. Kemudian pada trimester kedua dan juga ketiga itu memang porsinya lebih banyak. Jadi sekitar 300-an kalori gitu ya. Jadi hati-hati, nambah 1 piring itu bisa nambah 500 kalori loh, 1 piring doang, ya kan? Jadi hati-hati kalau porsinya nggak diatur, malah nanti jadi berat badannya nambahnya kan drastis. Oke. Nah, gimana nih dok caranya supaya tidak kelebihan kalori atau terlalu banyak makan karbo mungkin ya dokter ya, sehingga kan nanti katanya bisa menyebabkan anak terlalu berat ya dok? Iya, betul. Kalau misalnya ibunya naiknya berat badannya drastis, resiko anaknya berat badan lahirnya besar juga cukup tinggi, terutama sumbernya dari karbohidrat. Prinsipnya satu sih sebenarnya, intinya ibunya harus diedukasi untuk konsumsi gizi yang lengkap dan seimbang. Udah itu dulu begitu. Dengan konsumsi yang lengkap dan seimbang itu, jadi dia tahu porsinya karbohidrat itu yang harusnya dimakan seberapa sih. Saya jelasin sedikit ya tentang nutrisi lengkap dan seimbang ini ya. Jadi kalau misalnya kita makan dalam komposisi per hari untuk gizi lengkap dan seimbang itu makanan pokok itu kurang lebih 3-4 porsi per harinya. Sama dengan sayur-sayuran 3-4 porsi per hari, lauk hewani, lauk nabati itu kurang lebih 2-3 porsi per hari, serta buah-buahan sama 2-3 porsi per hari. Itu per hari makannya. Tapi kalau per kali makan dalam 1 piring, itu anggaplah piringnya kita bagi 2 ya. Kita bagi 2, setengah yang pertama itu 2/3-nya itu adalah makanan pokok. Ya, kemudian sepertiganya itu adalah dari lauk-lauknya gitu ya, lauk hewani, lauk nabati. Kemudian setengah yang kedua itu 2/3-nya itu adalah sayur mayur. Ya, kemudian sepertiganya lagi adalah buah-buahan. Jadi inti yang mau saya sampaikan adalah ternyata porsi dari makanan pokok sama porsi sayurnya harus sama. Jadi jangan mami atau ibu hamil makan 1 piring, nasinya 2 centong, sayurnya 2 sendok makan. Bukan gitu, itu yang nantinya jadi kelebihan karbo gitu. Jadi salah satu strateginya penuhi gizi seimbang tadi. Jadi kalau nasinya 1 centong, sayurnya buat 1 centong juga. Kemudian ditambah lauk hewani 1, lauk nabati 1. Ingat, ada pembatasan untuk bumbu. Ya, sama seperti kita orang sehat, minyak maksimal 5 sendok makan per hari, gula maksimal, ini gula yang hati-hati. Gula maksimal 4 sendok makan per hari. Anggaplah 1 potong kue itu udah 1 sendok makan gitu ya, belum kita tambahkan di bumbu-bumbu biasanya. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Dan garam 1 sendok teh per hari. Kalau kelebihan gula ada hubungannya juga dokter ke janinnya dok? Betul. Yang pertama, 1, ibunya juga akan beresiko ke arah obesitas dan juga kencing manis.
Biasanya ibu-ibu yang glukosa darah atau glukosa darahnya tinggi selama kehamilan, bahkan terjadi kencing manis atau diabetes selama kehamilan, itulah yang menyebabkan bayinya juga akan menjadi besar. Gitu. Itu hati-hati ya. Oke. Nah, tapi dokter kadang-kadang di trimester pertama nih dokter, ada yang nggak bisa makan nasi, katanya mual atau muntah gitu ya dokter ya. Itu gimana ya dok? Jangankan nggak bisa makan nasi, kadang-kadang nggak bisa makan sama sekali ya. Iya. Ya itu kita istilahnya bilangnya hiperemesis gravidarum. Kadang-kadang memang nggak bisa dihindarin karena itu faktor fisiologi. Fisiologi selama kehamilan terjadi perubahan hormonal di mana HCG-nya itu tinggi. Itu tuh yang menyebabkan ibu hamil di trimester pertama tantangan banget, jadi bikin mual. Ya, biasanya yang kita khawatirkan itu adalah target penambahan berat badan ibu dan janinnya nggak kekejar di trimester pertama karena hal itu. Gitu. Jadi salah satu caranya adalah pemenuhan nutrisinya, kalaupun misalnya masih mual gitu ya. Ini kan biasanya memang pengaruh ke masalah pencernaan juga ya. Salah satu strateginya adalah mengatur jadwal makan. Itu yang pertama. Mengatur jadwal makannya dengan pola sedikit tapi sering, small frequent feeding. Jadi bisa per 2 jam atau bahkan per 3 jam kita anjurkan ibu hamil ini untuk mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Seperti misalnya makanan-makanan yang mengurangi rasa mual, kita bisa bikin smoothies. Misalnya dia suka apa buahnya, suka buah melon atau misalnya buah stroberi atau melonnya kita bikin smoothies, atau kita bikin seperti bola-bola es batu gitu ya. Nanti tinggal diemut-emut. Nah itu bisa mengurangi rasa mual seperti itu. Atau porsi makan 1 kali makan itu kita bagi 3. Jadi per 2 jam dia makan. Itu akan mengurangi resiko begah atau mualnya juga. Kemudian di beberapa penelitian juga dibilangnya ada beberapa nutrien spesifik yang bisa mengurangi resiko mual itu. Contohnya adalah B6. Ya, kadang-kadang kita memberikan suplementasi itu B6 karena memang penelitiannya ternyata bisa mengurangi resiko mual. Kemudian ada juga jahe. Nah, jahe ini menarik. Jahe ini ternyata di beberapa penelitian sudah cukup konklusif, bisa mengurangi mual pada ibu hamil. Kurang lebih 200 mg jahe per hari itu bisa mengurangi resiko mual. Gitu ya. Oke, baik. Baiklah Dokter Mulyana, terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya ya, Dok. Baik, sahabat Eljon. Itu dia tadi kita sudah tahu ya apa saja nutrisi yang harus dipenuhi, pentingnya apa untuk janin, untuk bayi kita nanti ke depannya, kemudian juga apa saja kebutuhan gizi yang harus dipenuhi, serta tips-tips tadi bagaimana kalau merasakan mual dan muntah pada trimester pertama. Tapi jangan kemana-mana, nanti di segmen selanjutnya akan kita bahas kembali, tetap di Eljon Medical Forum. Si Patrick dan Tuan Krep lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.